Perkenalkan, saya Khalifah Mulia Ahmad dengan NIM 2120447. Saya Asma Meja dengan NIM 21204053. Saya Nafilatul Rahma dengan NIM 2120442. Berikut adalah penjelasannya. Berikut adalah pembuktian dari sifat-sifat aritmatika pada vektor. Sifat-sifat aritmatika pada vektor memiliki 8 sifat. Sifat yang pertama, vektor U ditambah dengan vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Sifat yang kedua, vektor U ditambah dengan vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor U akan menghasilkan vektor U. Sifat yang ketiga, skalar K dikali dengan hasil perkalian skalar L dengan vektor U sama dengan hasil perkalian skalar K dengan skalar L dikali dengan vektor U. Sifat yang keempat, hasil penjumlahan dari skalar K dengan skalar L dikali dengan vektor U sama dengan hasil perkalian skalar K dengan vektor U ditambah dengan hasil perkalian skalar L dengan vektor U. Sifat yang kelima, hasil penjumlahan dari vektor U ditambah vektor V ditambah dengan vektor W sama dengan vektor U ditambah dengan hasil penjumlahan vektor V dengan vektor W. Sifat yang keenam, vektor U ditambah dengan vektor min U sama dengan vektor 0. Sifat yang ketujuh, skalar K dikali dengan hasil penjumlahan dari vektor U dengan vektor V sama dengan hasil perkalian skalar K dengan vektor U ditambah dengan hasil perkalian skalar K dengan vektor V. Dan sifat yang terakhir atau sifat yang ke-8 yaitu 1 dikali dengan vektor U sama dengan vektor U. Yang pertama yaitu vektor U ketika dijumlahkan dengan vektor V, hasilnya akan sama saja dengan vektor V ketika dijumlahkan dengan vektor U. Cara untuk membuktikan pernyataan ini benar yaitu yang pertama, mengambil vektor U dan vektor V di mana adalah elemen dari ruang berdimensi 3. Artinya, vektor U terdiri dari 3 komponen yaitu U1, U2, U3 dan vektor V terdiri dari 3 komponen yaitu V1, V2, V3. Dengan U1, U2, U3, V1, V2, V3 adalah elemen-elemen dari bilangan real. Lalu kita perhatikan bahwa vektor U dan vektor V dimasukkan ke dalam definisi penjumlahan vektor U ditambah vektor V, yaitu komponen dari vektor U ditambah komponen dari vektor V, yaitu U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3. Lalu komponen yang saling korespondensi dijumlahkan berdasarkan definisi penjumlahan vektor. Jadi U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3. Karena U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3 adalah elemen bilangan real, dan karena operasi penjumlahan di bilangan real dapat bersifat komutatif, maka boleh dibolak-balik. Jadi V1 ditambah U1, V2 ditambah U2, V3 ditambah U3. Lalu kita kembalikan ke definisi penjumlahan vektor dengan dijadikan komponen vektor sendiri menjadi V1, V2, V3 ditambah U1, U2, U3. Terakhir, V1, V2, V3 adalah komponen vektor V dan ditambah U1, U2, U3 adalah komponen vektor U. Jadi pernyataan A bersifat terbukti. Yang kedua yaitu jika vektor U dijumlahkan dengan vektor 0, maka hasilnya yaitu vektor U. Begitu juga dengan vektor 0 ketika dijumlahkan dengan vektor U, hasilnya yaitu vektor U. Langkah yang pertama yaitu kita ambil dua buah vektor, yaitu vektor U
dan vektor 0, elemen dimensi 3. Artinya, komponen dari vektor U yaitu U1, U2, U3 dan komponen dari vektor 0 yaitu 0, 0, 0 dengan U1, U2, U3, 0 adalah elemen bilangan real. Pernyataan 1. Jika menjumlahkan vektor U dan vektor 0, artinya kita menjumlahkan komponen dari vektor U dan komponen dari vektor 0. Bisa kita lihat bahwa U1, U2, U3 ditambah 0, 0, 0. Dengan definisi penjumlahan vektor, maka diperoleh U1 ditambah 0, U2 ditambah 0, U3 ditambah 0. Karena 0 di dalam bilangan real ketika operasinya penjumlahan, 0 berposisi sebagai elemen identitas, maka ketika ada sembarang elemen kemudian dijumlahkan dengan 0, hasilnya yaitu elemen itu sendiri. Maka hasil penjumlahan yaitu U1, U2, U3. Terakhir, U1, U2, U3 adalah komponen vektor U. Pernyataan kedua. Jika menjumlahkan vektor 0 dan vektor U, artinya kita menjumlahkan komponen dari vektor 0 dan komponen dari vektor U. Bisa kita lihat bahwa 0, 0, 0 ditambah U1, U2, U3. Dengan definisi penjumlahan vektor, maka komponen yang saling korespondensi dijumlahkan menjadi 0 ditambah U1, 0 ditambah U2, 0 ditambah U3. Karena 0 dalam bilangan real ketika 0 operasinya penjumlahan, 0 berposisi sebagai elemen identitas. Maka ketika ada sembarang elemen kemudian dijumlahkan dengan 0, hasilnya akan elemen itu sendiri. Maka hasil penjumlahannya yaitu U1, U2, U3. Terakhir, U1, U2, U3 adalah komponen dari vektor U. Maka bisa disimpulkan jika vektor U dijumlahkan dengan vektor 0, maka hasilnya adalah vektor U. Begitu juga ada vektor 0 ketika dijumlahkan dengan vektor U, hasilnya adalah vektor U terbukti. Yang ketiga yaitu skalar K dikali hasil kali skalar L dikali vektor U sama dengan hasil kali skalar K dikali skalar L lalu hasilnya dikali vektor U. Atau memiliki arti yaitu jika mempunyai skalar L lalu dikali dengan vektor U dan hasilnya dikali dengan K, maka hasil dari perkalian kedua yaitu akan sama saja dengan ketika skalar K dikali dengan skalar L dahulu, lalu hasil kali skalarnya dikali dengan vektor U. Langkah yang pertama kita ambil vektor U elemen dimensi 3 yang memiliki arti yaitu vektor U memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu U1, yang kedua yaitu U2, yang ketiga yaitu U3. Dengan U1, U2, U3 adalah elemen bilangan real. Lalu kita perhatikan bahwa skalar K dikali hasil kali skalar L dikali vektor U sama dengan skalar K dikali skalar L dikali komponen dari vektor U, yaitu U1, U2, U3. Sama dengan skalar K dikali hasil kali skalar L dikali U1, yaitu LU1, hasil kali skalar L dikali U2, yaitu LU2, hasil kali skalar L dikali U3, yaitu LU3. Kita bisa mengubahnya menjadi skalar K dikali hasil kali skalar L dikali U1, skalar K dikali hasil kali skalar L dikali U2, skalar K dikali hasil kali skalar L dikali U3. Karena bersifat asosiatif operasi perkalian bilangan real, sehingga bisa diganti dengan hasil kali skalar K dikali skalar L, lalu hasilnya dikali U1, hasil kali skalar K dikali skalar L, lalu hasilnya dikali U2, hasil kali skalar K dikali skalar L, lalu hasilnya dikali U3.
sama saja dengan hasil kali skalar K dikali skalar L dikali U1, U2, U3. Karena U1, U2, U3 adalah elemen vektor U, jadi hasil akhirnya yaitu hasil kali skalar K dikali skalar L, lalu hasilnya dikali vektor U. Sehingga skalar K dikali hasil kali skalar L dikali vektor U sama dengan hasil kali skalar K dikali skalar L lalu hasilnya dikali vektor U terbukti. Oke, pada poin keempat ini kita akan membuktikan. Misalkan kita mempunyai skalar K dan L dan kemudian akan saya jumlahkan. Kemudian hasil dari penjumlahan ini saya kalikan dengan vektor U, maka hasil dari perkaliannya akan sama saja dengan ketika saya mempunyai K dan saya kalikan dengan U. Kemudian saya punya L dan saya kalikan dengan U. Hasil dari perkalian dengan dua ini kemudian saya jumlahkan. Lalu kita mulai untuk pembuktiannya. Pertama, kita perlu mengambil vektor U, elemen dari R³ atau ruang berdimensi 3. Artinya adalah vektor U ini mempunyai 3 elemen, yaitu U1, U2, dan U3. Karena saya mengambil vektor ini pada ruang dimensi 3, maka U1, U2, dan U3 ini elemen-elemen dari bilangan real. Lalu kita sudah menuju pembuktiannya. Yang pertama, kita jumlahkan skalar K ditambah L, kemudian hasil dari penjumlahan ini kita kalikan dengan vektor U. Lalu langkah selanjutnya adalah sama dengan hasil penjumlahan dari skalar K dan L ini kita kalikan dengan elemen-elemen vektor U, yaitu U1, U2, dan U3. Lalu hasil penjumlahan dari K dan L ini kita kalikan dengan elemen-elemen vektor U, sama dengan hasil penjumlahan dari K ditambah L dikali U1, kemudian hasil penjumlahan dari K dan L kita kalikan dengan U2, dan hasil penjumlahan K dan L kita kalikan dengan U3. Lalu langkah selanjutnya akan berlaku sifat distributif operasi perkalian bilangan real, sama dengan K dikali U1 ditambah L dikali U1, K dikali U2 ditambah L kali U2, K U3 ditambah L U3. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah mengelompokkan skalar K dan skalar L, sama dengan buka kurung tutup kurung KU1, KU2, KU3 ditambah buka kurung tutup kurung LU1 ditambah LU1, LU2, LU3. Lalu akan memperoleh hasil skalar K dikali vektor U ditambah skalar K dikali vektor U, di mana itu adalah definisi dari elemen-elemen vektor U itu sendiri. Maka pembuktiannya benar. Lalu untuk poin kelima, yaitu kita misalkan mempunyai 3 buah vektor, ada vektor U, vektor V, dan vektor W. Ketika U saya jumlahkan dengan V, kemudian hasilnya saya jumlahkan lagi dengan W, maka hasil dari penjumlahan yang kedua ini akan sama saja dengan ketika saya menjumlahkan vektor V dan vektor W terlebih dahulu, baru kemudian vektor U saya jumlahkan dengan hasil penjumlahan yang pertama tadi. Lalu untuk pembuktian ini langkah pertamanya adalah kita ambil vektor U, vektor V, dan vektor W, elemen dari R kubik atau ruang berdimensi 3.
Artinya adalah vektor U ini mempunyai 3 elemen, yaitu U1, U2, dan U3, dan vektor V juga mempunyai 3 elemen, yaitu V1, V2, dan V3, serta vektor W ini juga mempunyai 3 elemen, yaitu W1, W2, dan W3. Karena saya mengambil 3 buah vektor ini pada ruang berdimensi 3, maka U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, dan W3 ini elemen-elemen dari bilangan real. Lalu perhatikan bahwa untuk langkah yang selanjutnya, yaitu kita jumlahkan dulu vektor U dan vektor W. Lalu hasil dari penjumlahan yang pertama ini tadi kita jumlahkan dengan vektor W. Lalu sama dengan kita jabarkan elemen-elemen dari 3 buah vektor ini. Sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3. Lalu hasil penjumlahan ini kita tambahkan dengan elemen-elemen dari vektor W, yaitu W1, W2, dan W3. Lalu untuk langkah yang selanjutnya adalah kita jumlahkan hasil penjumlahan dari vektor U dan vektor W, vektor U dan vektor V dengan vektor W dengan sesuai angka, yaitu sama dengan hasil dari penjumlahan U1 tambah V1 kita jumlahkan dengan W1, kemudian hasil penjumlahan dari U2 dan V2 kita jumlahkan dengan W2, dan yang terakhir hasil penjumlahan dari U3 dan V3 kita jumlahkan dengan W3. Lalu untuk langkah yang selanjutnya akan berlaku sifat asosiatif operasi penjumlahan bilangan real. Sama dengan kita jumlahkan U1 dengan hasil dari penjumlahan V1 ditambah W1, kemudian kita jumlahkan U2 dengan hasil dari penjumlahan dari V2 dan W2, kemudian kita jumlahkan U3 ditambah hasil dari penjumlahan V3 dan W3. Lalu untuk langkah yang selanjutnya adalah pengelompokan vektor-vektor. Sama dengan U1 tutup kurung buka kurung tutup kurung U1, U2, dan U3 ditambah buka kurung tutup kurung V1 ditambah W1, V2 ditambah W2, V3 ditambah W3, dan mempunyai hasil sama dengan vektor U ditambah hasil dari penjumlahan vektor V ditambah vektor W. Karena itu adalah elemen-elemen dari vektor U, vektor V, dan vektor W, maka pembuktian benar. Sifat selanjutnya yaitu vektor U ditambah dengan vektor min U akan menghasilkan vektor 0. Untuk membuktikan sifat yang keenam ini, pertama-tama saya mengambil vektor U dan vektor min U ke dalam elemen bilangan real dalam dimensi 3. Nah, karena vektor U dan vektor min U ini dalam dimensi 3, artinya masing-masing vektor memiliki 3 buah komponen. Pada vektor U ada U1, U2, U3, dan pada vektor min U ada min U1, min U2, dan min U3. Karena di awal saya mengambil pada bilangan real, maka U1, U2, U3, min U1, min U2, dan min U3 ini merupakan elemen pada bilangan real pula. Kemudian teman-teman perhatikan, langkah pertama, saya akan menjumlahkan vektor U dan vektor min U, sehingga komponen-komponen pada vektor U akan saya jumlahkan dengan komponen-komponen pada vektor min U. Maka akan menjadi U1, U2, U3 ditambah min U1, min U2, min U3. Selanjutnya, sesuai dengan definisi penjumlahan pada vektor, saya akan menjumlahkan komponen pada vektor U dan vektor min U yang saling berkorespondensi. Artinya,
vektor U1 ditambahkan dengan vektor min U1, kemudian vektor U2 ditambahkan dengan vektor min U2, dan vektor U3 ditambahkan dengan vektor min U3. Sehingga akan menghasilkan 3 buah komponen yang baru. Pada penjumlahan ini, dikarenakan terdapat pertemuan antara positif dan negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif, sehingga diperoleh U1 dikurangi U1, U2 dikurangi U2, dan U3 dikurangi U3. Kemudian langkah selanjutnya, saya menggunakan sifat operasi pengurangan pada bilangan real, sehingga hasil dari pengurangan vektor-vektor yang saling berkorespondensi menghasilkan 3 buah komponen berupa angka 0. Komponen yang berupa angka 0 ini merupakan vektor dari 0. Sehingga pernyataan sifat ini terbukti bahwa vektor U ditambah vektor min U sama dengan vektor 0. Selanjutnya sifat yang ketujuh yaitu skalar K dikali dengan hasil penjumlahan vektor U dan vektor V sama dengan perkalian skalar K dan vektor U ditambah dengan perkalian skalar K dengan vektor V. Pertama, saya mengambil vektor U dan vektor V merupakan elemen dari bilangan real dalam dimensi 3. Sehingga komponen-komponen vektor akan memiliki 3 buah komponen, yaitu pada vektor U ada U1, U2, U3, dan pada vektor V ada V1, V2, dan V3. Karena saya mengambil vektor U dan vektor V pada bilangan real, maka U1, U2, U3, V1, V2, dan V3 ini merupakan elemen-elemen pada bilangan real. Kemudian, teman-teman perhatikan, langkah pertama, saya akan mengalihkan skalar K dengan hasil penjumlahan vektor U dan vektor V. Artinya, pada penjumlahan vektor U dan vektor V merupakan penjumlahan antar komponen-komponennya, sehingga akan menjadi skalar K dikali dengan penjumlahan U1, U2, U3 dengan V1, V2, dan V3. Lalu, sesuai dengan definisi penjumlahan pada vektor, maka penjumlahannya dilakukan pada komponen-komponen yang saling berkorespondensi. Pada baris selanjutnya, maka akan menghasilkan skalar K dikali dengan dalam kurung U1 ditambahkan dengan V1, lalu U2 ditambahkan dengan V2, dan U3 ditambahkan dengan V3. Selanjutnya, saya akan mengalihkan skalar K ini pada setiap komponen yang saling berkorespondensi. Artinya, skalar K dikali dengan penjumlahan U1 dan V1, lalu skalar K dikali dengan U2 dan V2, dan skalar K dikali dengan U3 dan V3. Kemudian, sesuai dengan sifat distributif operasi perkalian pada bilangan real, saya akan mengalihkan skalar K pada komponen penjumlahan U dan V. Dan hasilnya akan menjadi skalar K dikali dengan U1, kemudian dijumlahkan dengan skalar K kali V1, dan begitu pula seterusnya. Dan diperoleh perkalian skalar K dan U1 ditambah perkalian skalar K dan V1, lalu perkalian skalar K dengan U2 ditambah perkalian skalar K dengan V2, dan perkalian skalar K dengan U3 ditambah perkalian skalar K dengan V3. Kemudian, saya akan menggabungkan atau mengelompokkan komponen-komponen ini berdasarkan vektornya, sehingga diperoleh KU1, KU2, KU3 ditambah KV1, KV2, dan KV3. Karena masing-masing komponen memiliki skalar K, maka skalar K ini akan saya keluarkan dari dalam kurung, sehingga diperoleh K dalam kurung U1, U2, U3 ditambah skalar K dalam kurung V1, V2, V3. Karena U1, U2, dan U3 ini merupakan komponen-komponen dari vektor U, maka akan saya ubah menjadi vektor U. Begitu pula pada V1, V2, dan V3 yang merupakan komponen-komponen vektor V akan saya ubah menjadi vektor V. Sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu perkalian skalar K dan vektor U ditambah perkalian skalar K dan vektor V. Sehingga dari pembuktian ini dapat diketahui bahwasannya
Skalar K dikali penjumlahan vektor U dan vektor V akan menghasilkan perkalian skalar K dan vektor U ditambah dengan hasil perkalian skalar K dan vektor V. Kemudian sifat yang terakhir yaitu 1 dikali vektor U sama dengan vektor U. Untuk pembuktiannya sama seperti sebelumnya, saya akan mengambil vektor U dalam elemen bilangan real di dimensi 3. Artinya, vektor U memiliki 3 buah komponen, yaitu U1, U2, dan U3, di mana U1, U2, dan U3 ini merupakan elemen bilangan real pula. Kemudian, teman-teman perhatikan, langkah pertama, saya akan mengalihkan 1 dengan vektor U. Artinya, angka 1 ini akan dikalikan dengan komponen-komponen pada vektor U, sehingga akan diperoleh 1 dikali U1, U2, U3. Selanjutnya, angka 1 ini akan saya kalikan dengan semua komponen pada vektor U, sehingga diperoleh 1 kali U1, lalu 1 dikali U2, dan 1 dikali U3. Nah, karena angka 1 ini merupakan sifat identitas pada perkalian, maka semua bilangan yang dikalikan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Sehingga diperoleh U1, U2, dan U3 yang merupakan komponen dari vektor U. Sehingga dari pembuktian ini diperoleh bahwa 1 dikali vektor U akan menghasilkan vektor U. Dari penjelasan pembuktian sifat-sifat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua dari 8 sifat aritmatika pada vektor terbukti benar.